Sabar Beste, kita perkenalan dulu. Halo teman-teman, di sini saya Jensa Harhab dan teman-teman saya akan menjelaskan dan memberikan video pembelajaran nih. Di sini ada terbagi 3 babnya, yaitu aritmatika, aljabar dan juga operasi berganda. Nah, di sini tentang aritmatika itu terbagi 2, yaitu baris dan deret yang akan dijelaskan oleh Sapna. Lalu aljabar terbagi 2 juga, yaitu penyederhanaan dan juga pertidaksamaan. Penyederhanaan akan dijelaskan oleh saya sendiri dan juga pertidaksamaan akan dijelaskan oleh Nurjaya. Dan terakhir yaitu operasi berganda. Di sini terbagi 3, antara lain yaitu pecahan akan dijelaskan oleh Nisa, desimal akan dijelaskan oleh Anissa, dan juga akar pangkat akan dijelaskan oleh Yohana. Jadi semoga kalian suka sama video pembelajarannya dan stay tune. Halo semua, saya Sapna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aritmatika mengenai baris dan deret. Yang pertama itu adalah barisan aritmatika. Nah, yang pertama itu saya akan membahas mengenai definisinya. Jadi, barisan aritmatika adalah deret bilangan yang memiliki pola penambahan tetap, di mana selisih antara dua suku yang berurutan itu disebut beda, atau yang biasa ditulis dengan huruf D. Nah, setiap bilangan dari barisan ini disebut suku. Nah, barisan aritmatika ini memiliki 2 rumus utama. Yang pertama itu rumus suku KN atau yang biasa ditulis dengan UN. Nah, rumus suku KN ini digunakan untuk mencari nilai suku tertentu dalam barisan aritmatika. UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, lanjut di bagian keterangannya itu, UN itu merupakan suku KN, U1 merupakan suku pertama, N merupakan nomor suku yang dicari, dan D itu adalah beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Selanjutnya itu rumus kedua, yaitu rumus jumlah N suku pertama atau yang biasa ditulis dengan SN. Nah, rumus SN ini digunakan untuk menghitung jumlah N suku pertama dalam barisan aritmatika. Rumus dari SN itu yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2U1 ditambah N dikurang 1 dikali D atau beda. Untuk bagian keterangannya itu, SN itu merupakan jumlah N suku pertama, U1 yaitu suku pertama, N adalah banyaknya suku, dan D itu adalah beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, masuk ke bagian contoh soal. Diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10, 14. Untuk pertanyaannya, yang pertama, tentukan suku ke-10. Yang kedua, berapakah jumlah 10 suku pertama? Nah, di bagian penyelesaian itu, yang pertama kita harus menentukan dulu suku ke-10-nya. U1, seperti yang diketahui, U1 itu adalah sama dengan 2. D atau bedanya itu N6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Nah, dalam menentukan suku ke-10 ini, kita menggunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan U tambah N dikurang 1 dikali D. Untuk penyelesaiannya, dengan menggunakan rumus suku ke N, U10 sama dengan U1 ditambah 10 dikurang 1 dikali D. Selanjutnya, 2 ditambah 9 dikali 4. 2 ditambah 36. Hasilnya itu adalah 38. Jadi, suku ke-10 adalah 38. Selanjutnya, itu adalah kita harus menentukan jumlah 10 suku pertama. Diketahui U1-nya itu 2, D-nya atau bedanya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, di sini dalam menentukan jumlah 10 suku pertama, kita menggunakan rumus SN. SN sama dengan 6 per 2 dikali 2U1 ditambah N dikurang 1 dikali D. Jadi S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2U1 ditambah 10 dikurang 1 dikali D. S10 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 9 dikali 4. Selanjutnya 5 dikali 4 ditambah 36. 5 dikali 40. Dan terakhir hasilnya adalah 200. Jadi jumlah suku pertama adalah 200. Nah, teman-teman, di sini ada kuis. Teman-teman semua bisa mencoba menjawab kuis ini agar menambah pemahaman teman-teman semua mengenai barisan aritmatika. Masih bersama saya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai deret aritmatika. Deret adalah dengan ilustrasi.
Dengan menabung, seseorang dapat mempersiapkan diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Jumlah seluruh uang seseorang yang ditabung secara berkala itu membentuk sebuah deret. Itulah ilustrasi dari deret. Nah, masuk ke bagian definisi. Definisi dari deret yaitu jumlah dari seluruh suku-suku barisan bilangan aritmatika. Masuk ke rumus deret aritmatika, jumlah Sn dari n suku pertama dalam deret aritmatika dapat dihitung dengan dua rumus. Yang pertama, jika deret aritmatikanya itu diketahui, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan n/2 dikali U1 ditambah UN. Nah, apabila deret aritmatika tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus kedua, yaitu Sn sama dengan n/2 dikali 2U1 ditambah n dikurang 1 dikali D atau beda. Nah, untuk bagian keterangannya itu, Sn itu adalah jumlah n suku pertama, n itu banyaknya suku, U1 suku pertama, UN suku ke N, dan D itu adalah beda atau selisih. Nah, masuk ke bagian contoh soal. Diketahui baris aritmatika 3, 7, 11, dan 15. Hitung jumlah 10 suku pertama dari baris tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikannya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu informasi yang diberikan. Nah, diketahui U1-nya itu adalah 3, D-nya itu atau bedanya 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, jadi bedanya itu ada 4. N-nya sama dengan 10. Nah, yang kedua, langkah kedua yaitu mencari suku ke-10 atau U10. Kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali D atau beda. Nah, dengan menggunakan rumus itu, kita masukkan dari informasi yang kita dapat tadi. Jadi, U10 sama dengan 3 ditambah 10 dikurang 1 dikali 4. Selanjutnya 3 ditambah 9 dikali 4. Selanjutnya 3 ditambah 36. Dan hasilnya yaitu 39. Teman-teman semua, kita masuk ke dalam kuis. Nah, di sini ada kuis. Teman-teman semua bisa mencoba menjawab kuis ini untuk menambah pemahaman teman-teman semua mengenai deret aritmatika. Halo teman-teman, saya Jan Sawila Rahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar. Aljabar itu terbagi dua, yaitu penyederhanaan dan pertidaksamaan. Di sini saya akan menjelaskan aljabar terlebih dahulu. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan simbol atau variabel untuk bilangan tidak diketahui. Penerapannya itu ada 3, yaitu pertama, menentukan bahan bakar kendaraan, kedua, menghitung jarak dan waktu, dan ketiga, menyelesaikan masalah ekonomi. Lalu, unsur-unsur aljabar itu ada variabel, yang dimana huruf pengganti bilangan, contoh seperti X, Y, Z. Dan lalu ada konstanta. Konstanta adalah bilangan tetap yang nilainya tidak berubah. Contoh 3 atau min 5. Lanjut ada koefisien. Koefisien ini tuh bilangan yang mengalihkan bilangan variabel. Contohnya pada X4, koefisiennya itu 4. Di sini akan masuk ke penyederhanaan. Penyederhanaan itu terbagi 2, yaitu gabungan suku sejenis dan juga substitusi. Contoh gabungan suku sejenis yaitu 3X ditambah 2X sama dengan 5X. Lanjut ke substitusi yaitu ganti variabel dengan angka tertentu. Contohnya, jika X itu ada 2, maka 3X sama dengan 3 dalam kurung 2 sama dengan 6. Karena tadi X itu 2, jadi yang tadi itu dikalikanlah sama si 3 itu dikalikanlah dengan si 2, makanya hasilnya bisa 6. Lanjut, contoh soalnya yaitu sederhanakan bentuk aljabar berikut. 3X tambah 5X dikurang 74 tambah 4. Kedua, sederhanakan bentuk aljabar berikut. 5X tambah 3X dikurang 7. Jadi, itu tahap awalnya itu dia variabel terlebih dahulu. Dan angka yang paling besar itu kan 5. Jadi, dia emang di awal. Jadi, dia 5X ditambah 3X baru dia kurang 7 atau min 7. Penyelesaiannya itu yaitu 3X ditambah 5X ditambah min 7 ditambah 4. Jadi dia dibuat per kayak grup kayak gitulah. Sama dengan 8X dikurang 3. Jadi bentuk sederhananya adalah 8X kurang 3 atau 8X min 3. Kedua yaitu kita identifikasi suku sejenis dulu, 5X dan 3X yang seperti saya bilang. Lalu jumlahkan suku sejenis, lalu gabungkan hasilnya 8X dikurang 7. Hasil akhir adalah 8X kurang 7. Nah, kita udah di ujung nih. Untuk menambah pemahaman teman-teman bisa kerjakan kuisnya ya.
Baik, saya Nurjaya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aljabar di bagian pertidaksamaan linier. Definisinya adalah pernyataan matematis yang menunjukkan hubungan lebih besar sama dengan atau yang lebih kecil sama dengan. Nah, dalam pertidaksamaan linier memiliki beberapa aturan. Yang pertama, perjumlahan atau pengurangan tanda pertidaksamaan tidak berubah. Yang kedua, perkalian atau pembagian dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaan tetap. Yang ketiga, perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah arah. Baik, di sini ada contoh soal. Mari kita selesaikan bersama-sama, yaitu 3x dikurang 5 lebih besar dari 10 ditambah 5. Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama hitung nilai di ruas kanan. 3x min 5 lebih besar 15. Yang kedua, tambahkan 5 ke dua sisi untuk menghilangkan min 5. 3x lebih besar 15 ditambah 5 sama dengan 3x tambah 20. Untuk ketiga, bagi kedua sisi dengan 3 untuk mendapatkan nilai x. Jadi jawabannya adalah x lebih besar 20 dibagi 3. Selanjutnya akan ada kuis untuk menambah pemahaman teman-teman. Teman-teman bisa mengerjakannya. Baiklah, saya Melisa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu operasi berganda tentang pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan secara umum. Pecahan terdiri dari dua komponen utama, yaitu pembilang dan penyebut. Pembilang adalah angka yang berada di atas garis pecahan yang menunjukkan jumlah bagian yang diambil. Penyebut adalah angka yang berada di bawah garis pecahan yang menunjukkan jumlah bagian yang ada di dalam satu keseluruhan. Jenis pecahan yaitu pecahan biasa, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 1/2 dan 3/4. Kemudian 2 pecahan campuran, yaitu gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh 1/2. Penyelesaian. Contoh soal 1. Penjumlahan dan pengurangan. 1/4 tambah 3/4 sama dengan 1 tambah 3/4 sama dengan 4/4, hasilnya adalah 1. Selanjutnya 2. Perkalian pecahan. 2/3 kali 4/5 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 5 sama dengan 8/15. Selanjutnya nomor 3, pembagian pecahan. 2/3 bagi 4/5 sama dengan 2/3 kali 5/4 sama dengan 10/12. Hasilnya 5/6. Kemudian nomor 4, penyederhanaan pecahan. 8/12 sama dengan 8 bagi 4/12 bagi 4 sama dengan hasilnya 2/3. Nah, di sini ada kuis untuk menambah pemahaman teman semua. Kalian boleh mengerjakan kuis tersebut. Nah, baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Rizkan Saridapane. Saya akan melanjutkan materi tentang operasi berganda, yaitu desimal. Nah, desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 10. Dasar desimal. Basis 10 itu artinya sistem desimal yang menggunakan 10 digit. Dan contohnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai tempat setiap digit dalam bilangan desimal memiliki nilai tempat yang berbeda berdasarkan posisinya. Misalnya, dalam bilangan 1, 2, 3, digit 1 mewakili ratusan, 2 mewakili puluhan, digit 3 mewakili satuan. Nah, contoh desimalnya yaitu bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan pecahannya 0,5, 1,25, 3,14159. Baiklah, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama itu ada 3,75 ditambah 2,25.
Untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita selesaikan angka di belakang koma. 75 ditambah 25 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita selesaikan angka di depan koma. Karena kan tadi ada 1 hasil dari perjumlahan di belakang koma, jadi 1 tambah 3 tambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi hasil dari 3,75 ditambah 2,25 hasilnya adalah 6. Nah, nomor 2 ada 7,8 dikurang 4,59. Nah, seperti tadi, kita akan selesaikan dulu angka di belakang koma. 80 dikurang 56, hasilnya itu ya 24. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan angka di depan koma. 7 kurang 4 hasilnya adalah 3. Jadi, hasil akhirnya adalah 3,24. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang ketiga, yaitu 6,5 dikali 1,2. Untuk penyelesaiannya, kita lihat 6,5 dikali 1,2, hasilnya adalah 7,80. Nah, untuk yang terakhir yaitu 4. 8 per 4 dibagi 2, hasilnya yaitu 4 per 2. Selanjutnya, teman-teman akan ada kuis. Teman-teman bisa mengerjakannya untuk menambah pemahaman tentang penjumlahan, perkalian, atau pembagian mengenai desimal. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yang dibawakan oleh Yohana. Materi saya yaitu akar pangkat. Akar pangkat. Definisi akar pangkat adalah operasi matematika untuk menemukan suatu bilangan yang jika dipangkatkan atau dikalikan dengan suatu bilangan tertentu akan menghasilkan bilangan yang akan diberikan. Rumusnya, N sama dengan akar pangkat, A sama dengan bilangan, B hasil dari perpangkatan. Baik, saya akan menjelaskan keterangan dari rumusnya. Yang pertama, N sama dengan akar pangkat, A sama dengan bilangan atau angkanya, B sama dengan hasil dari perpangkatannya. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, hitunglah akar pangkat dari akar 3 dari 125. Yang kedua, hitunglah akar pangkat dari akar 4 dari 16. Baik, kita akan menyelesaikannya. Yang pertama, akar 3 dari 125 sama dengan 5. Karena 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5 yang menghasilkan 125. Yang kedua, akar 4 dari 16 sama dengan 2 karena 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Baiklah, di sini ada kuis. Teman-teman bisa mengerjakannya untuk menambah pemahaman tentang akar pangkat. Terima kasih. Itulah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada kata yang salah atau kurang jelas.